Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Hardianti, semester 1 kelas B dengan NIM 22011401139 dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis keberagaman yang berkaitan dengan materi di sekolah dasar. Video ini dibuat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar PKN oleh dosen pengampu Ibu Marta Christine Kota, SPD MPD. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan itu meliputi perbedaan agama, suku, ras, budaya, bahasa daerah, dan lainnya. Kemudian, ada jenis-jenis keberagaman di Indonesia. Yang pertama, keberagaman agama. Perlu diketahui, Indonesia termasuk negara beragama. Setidaknya, hingga saat ini, ada 6 agama di Indonesia yang diakui dan sah secara hukum, dianut dan dipeluk oleh masyarakat. Keenam agama yang sah dan resmi yaitu, yang pertama ada agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kedua, keberagaman adat istiadat. Keberagaman masyarakat di Indonesia membentuk adat istiadat. Terdapat berbagai jenis adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat. Misalnya, dalam hal aturan mengenai konsensus dan kesepakatan dalam menjalankan nilai dan norma di masyarakat. Ketiga, keberagaman suku. Warisan sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia dalam keragaman suku memang menjadi keunikan tersendiri. Bahkan, berbagai suku yang ada telah memberikan keistimewaan akan keberadaan Indonesia di mata dunia. Keempat, kebudayaan atau budaya. Kebudayaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat menjadi bentuk keberagaman yang tidak bisa dihindari, mulai dari kebudayaan dalam bidang kesenian, tari, lukisan, rumah adat, lagu daerah, cerita rakyat atau drama, pakaian adat, tradisi maupun upacara yang dimiliki setiap masyarakat. Kelima, keberagaman ras. Ras adalah sebagai cara untuk melakukan pengkategorian pada manusia, mulai dari ciri-ciri fisik yang berbeda-beda seperti rambut, kulit, dan lainnya. Dalam KBBI, ras merupakan golongan bangsa yang berdasarkan pada ciri fisik. Keenam, golongan atau kelompok etnis. Keberagaman selanjutnya yang bisa dielakkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yaitu perihal adanya golongan atau kelompok etnis. Ketujuh, keberagaman kepentingan. Berbagai keberagaman di dalam masyarakat tidak hanya menyangkut budaya, ras, suku, namun ada juga keberagaman dalam bentuk politik, ekonomi, pasar, atau perdagangan yang dimiliki setiap masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Berbagai perspektif yang ada inilah bentuk keberagaman masyarakat di Indonesia. Kedelapan, keberagaman kepercayaan. Selain beragam agama, ada pula keberagaman tentang kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Sebagian masyarakat bahkan masih melakukan dan menjalankan ritual maupun kepercayaan tersebut di masyarakat. Kesembilan, keberagaman keyakinan. Uniknya lagi, berbagai bentuk keberagaman masyarakat Indonesia di dalam mempercayai suatu keyakinan masih saja ada pada sebagian masyarakat di Indonesia. Ini termasuk contoh nyata, bagian dari bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia dan masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat. Kesepuluh, keberagaman bahasa daerah. Keberagaman yang lain adalah dalam penggunaan bahasa daerah yang berbeda-beda pada setiap kelompok masyarakat.
Pasti pada saat kita keluar, kita pergi ke daerah tertentu, kita harus menyesuaikan bahasanya mereka agar mereka dapat mengerti, dan kita juga harus menghormati keberagaman tersebut. Sekarang saya akan membahas keberagaman yang ada dalam materi sekolah dasar. Yang pertama, kita bisa lihat dari materi kelas 2 SD, yaitu keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Keragaman suku bangsa di Indonesia sangatlah beragam. Misalnya saja di sekolah dasar, banyak anak-anak yang berasal dari suku yang berbeda-beda, tetapi disatukan dalam satu sekolah, sehingga membuat mereka saling menghargai perbedaan tersebut. Selanjutnya yang kedua, materi keberagaman di kelas 3 SD yaitu menghormati keberagaman. Nah, di sini guru mengajarkan kepada siswa agar menghargai perbedaan. Dengan adanya keberagaman, maka siswa juga dapat menumbuhkan rasa saling menghormati satu dan yang lainnya. Yang ketiga, materi keberagaman kelas 4 SD yaitu contoh keberagaman suku dan budaya. Contoh suku-suku yang ada di Indonesia yaitu yang pertama ada suku Jawa. Suku Jawa ini memiliki populasi terbesar loh sobat. Jumlahnya mencapai 40,2% dari penduduk di Indonesia. Suku Jawa ini tersebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Yang kedua ada suku Sunda. Suku Sunda banyak mendiami wilayah Jawa Barat. Populasinya mencapai 15,5% dari penduduk di Indonesia. Suku Sunda merupakan suku bangsa kedua terbesar di Indonesia setelah suku Jawa. Yang ketiga ada suku Batak. Suku Batak merupakan suku bangsa yang mendiami wilayah Sumatera Utara. Suku Batak memiliki sub-suku yaitu suku Batak Mandailing, Batak Toba, Batak Tapanuli, Batak Angkola Karo, dan lain-lain. Suku Batak ini memiliki populasi 3,6% dan merupakan suku bangsa ketiga terbesar di Indonesia. Keempat, suku Bugis. Suku Bugis memiliki populasi 2,7% dari populasi penduduk Indonesia. Suku Bugis mendiami Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kelima ada suku Asmat. Suku Asmat ini merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang mendiami wilayah Papua. Berikutnya ada suku Ambon. Suku Ambon merupakan suku bangsa yang mendiami wilayah Maluku. Suku ini sangat erat kesehariannya dengan kegiatan melaut karena letak geografis Maluku yang dekat dengan wilayah lautan. Berikutnya ada suku Dayak. Suku Dayak merupakan suku yang mendiami Pulau Kalimantan. Sub-sukunya juga beragam, mulai dari Dayak Kanaitan, Dayak Bubung, Dayak Angan, dan lain sebagainya. Berikutnya ada suku Bali. Pulau Bali merupakan pulau yang sering dikunjungi wisatawan, baik lokal maupun domestik karena keindahannya. Namun, di Bali juga terdapat suku Bali yang memiliki tradisi yang sangat kaya akan budaya, seperti seni tari, seni lukis, seni pahat, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi suku-suku yang lain yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya, materi keberagaman di kelas 5 SD yaitu macam-macam bentuk keberagaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya tersebut beraneka macam, seperti rumah adat, upacara adat, pakaian adat tradisional, tarian adat tradisional, alat musik dan lagu tradisional, senjata tradisional, bahkan beragam makanan khas. Yang terakhir, ada materi keberagaman pada kelas 6 SD yaitu keberagaman ekonomi. Contoh keberagaman ekonomi, pekerja pabrik, dokter, montir, guru, nelayan, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan lain-lain. Setiap profesi memiliki peran penting bagi kemajuan bangsa dan negara, sehingga semua jenis profesi ini harus dihargai. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai jenis-jenis keberagaman yang berkaitan dengan materi di sekolah dasar. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.